Halo Gan, jumpa lagi dengan Sadiko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya bersama kadal panana saya Gan, ini si Jenga. Dan kebetulan warna badannya ini agak pucat ya Gan, karena ini udah mau shading lagi Gan. Nih, udah mau ganti kulit dia Gan. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang gimana sih cara mengatasi kadal panana yang pasif, lemas, atau nggak mau makan. Sebenarnya hal ini terjadi karena beberapa hal ya Gan. Bisa karena dia memang sakit aja, bisa juga karena dia tuh kurang kena cahaya matahari, atau juga bisa karena dia lagi males makan Gan. Males makannya ini bisa terjadi gara-gara dia bosan atau dia juga lagi birahi. Nah, kali ini saya pengen ngasih tahu ya cara gimana buat kadal panana yang pasif menjadi aktif lagi Gan, dan dia mau makan lagi. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Yang pertama adalah jangan dimandikan, karena memandikan kadal panana pas dia lagi lesu atau dia lemas kayak gini, itu bisa berisiko membuat penyakitnya itu tambah parah Gan. Karena sama juga seperti manusia ya, hewan itu baik mamalia, hewan berdarah panas itu kan butuh panas kan. Cuma bedanya kalau kayak mamalia atau manusia itu panas badannya dihasilkan oleh tubuh sendiri, sedangkan reptil termasuk kadal panana ini hawa panasnya itu didapatkan dari lingkungan atau cahaya matahari Gan. Makanya kalau kadal panana agak lemes itu jangan dimandikan dulu Gan. Tunggu sampai dia sembuh baru dimandikan. Cuma kan masalahnya kadang kadal panananya itu mau shading atau ganti kulit kan, sehingga dia memerlukan air. Nah, caranya itu Agan cuma perlu persiapkan aja wadah minum airnya, ya kalau bisa lebih besar dikit aja dari biasanya, biar kalau kadal panananya itu ganti kulit dan dia butuh kelembaban dari air, bisa ambil dari situ Gan, nggak perlu kita mandikan. Yang kedua adalah dengan membersihkan kandangnya Gan. Karena kadal panana yang pasif atau lemas, ini juga bisa terjadi karena kandangnya yang kotor sehingga banyak kuman atau virus yang bersarang di kandangnya. Nah, cara membersihkan kandang ya pada umumnya membersihkan kandang lah Gan. Kita cuci menggunakan cairan sabun kayak Wing atau Sunlight gitu, pokoknya sampai bersih banget. Sisa kotorannya itu hilang. Setelah itu Agan keringkan. Nah, kalau udah kandangnya kering, Agan semprot juga dengan cairan antiseptik atau desinfektan gitu Gan, biar kuman atau sisa virus di kandangnya itu mati. Yang ketiga adalah hal yang sepele tapi kadang orang yang memelihara reptil itu males melakukannya Gan, yaitu dengan menjemur rutin kadal panana yang lagi lemas atau pasif. Kalau untuk menjemur waktu terbaik itu di pagi hari ya Gan, sekitar jam 7 pagi sampai 10 pagi. Untuk durasinya tergantung kadal panana ya Gan, ya berkisar 10-15 menit atau sampai kadal panananya itu kayak bingung gitu Gan, kayak udah nggak nyaman, baru kita taruh di tempat yang teduh. Karena sinar matahari itu selain memberikan vitamin pada kadal panana kita, dia juga memperlancar metabolisme terhadap organ dalam kadal panana Gan. Jadi bisa aja kadal panana kita lemes dan pasif itu nggak dari penyakit, itu dari pencernaannya yang agak terganggu sehingga dia kayak nggak enak badannya gitu Gan. Nah, kita jemur aja, pokoknya yang rutin ya, kalau bisa pas kadal panananya lagi lemas itu setiap hari Agan jemur. Nanti kalau udah sehat baru bisa jarang ya, sekitar 2-3 kali seminggu itu nggak apa-apa Gan, asal kadal panananya itu sehat dan rakus makannya. Yang keempat, Agan bisa coba ganti pakan kadal panana. Karena kadal panana yang lemas itu bisa aja dia tuh lagi males makan, ya faktornya banyak ya, bisa jadi karena dia bosan atau dia lagi birahi. Nah, coba Agan ganti pakannya. Biasanya sih kalau saya, kadal panana yang saya tuh saya cuma kasih jangkrik, kecoa dubia, kadang-kadang pisang atau cat food kering. Tapi kalau dia saya lihat agak lemes atau agak pasif gitu, biasanya saya coba kasih dog food basah Gan, tapi buat anjing yang masih kecil, buat papi. Karena makanan dog food basah buat papi
Karena biasanya kandungannya tuh selain daging sapi, dia juga ada potongan sayur-sayuran kan. Nah, itu cocok sekali kan buat diet kadal panana yang termasuk hewan omnivora. Atau Agan juga bisa coba kasih pakan yang bergerak kayak jangkrik hidup gitu. Siapa tahu dia juga suka ngejar mangsanya biar nggak pasif lagi kan. Yang kelima adalah dengan memberi suplemen pada kadal panana kan. Sebenarnya jenis suplemen pada reptil itu lumayan banyak ya kan. Itu biasanya kayak vitamin-vitamin yang berbentuk kayak bubuk gitu kan. Kalau saya sih ngasih yang paling sederhana yaitu kalsium reptil. Sudah sering saya jelaskan kan. Nah, Agan coba aja kasih vitamin-vitamin itu biar badan kadal panananya tetap sehat kan. Dan menjaga kondisi badannya itu biar cepat pulih atau fit lagi. Yang keenam, kalau dalam 2 minggu kadal panannya tetap pasif atau nggak mau makan setelah kita sudah coba step-step yang saya jelaskan sebelumnya, nah, Agan harus sudah mulai coba kayak force feed atau memberikan makan paksa kepada hewan Agan kan. Cara yang pertama sebelum kita langsung force feed adalah misalnya kita belikan dog food basah untuk kadal panana kita kan. Nah, itu kita taruh di wadah kecil, nah kita dekatkan di mulutnya gitu kan. Biasanya kalau didekatkan mulutnya dia kayak terangsang buat makan. Nah, kalau dia mau makan, nah itu bagus. Tapi kalau masih nggak mau makan juga, cara satu-satunya yaitu force feed kan, atau ngasih makan secara paksa. Cara ngasih makan kadal panana itu sebenarnya gampang ya kan. Kita bisa menggunakan sepetan yang kecil gitu, kita deketin di mulutnya. Dan makanan basahnya itu bentuknya itu benar-benar hampir kayak cairan. Kalau saya sih biasanya misalnya saya beli dog food basah, itu saya campur air panas sedikit, baru saya aduk-aduk biar lebih encer, baru saya kasih ke kadal panananya. Karena semua hewan kalau nggak makan itu pasti sakitnya itu akan lebih parah kan, jadi kita harus sedikit paksa lah kan. Nah, yang terakhir, kalau dalam 1 bulan kadal panana Agan tetap nggak mau makan, ya cara yang terakhir yang Agan harus lakukan yaitu Agan harus bawa ke dokter hewan atau ahli reptil yang Agan kenal, biar mereka ngerti caranya gimana biar kadal Agan sehat lagi. Karena pada akhirnya kalau kita sudah mencoba semua cara dan tetap gagal, ya satu-satunya cara yaitu kan kita bawa ke dokter hewan atau ahli reptil yang Agan kenal. Oke, tadi itu tentang gimana sih cara membuat kadal panana yang pasif jadi aktif lagi. Ya, sebenarnya faktornya banyak ya kan, dari kena penyakit, contohnya kayak MBD, kurang kalsium, kurang sinar matahari, atau bahkan birahi dan bosan makan. Ya, semoga kadal panana Agan yang lemes bisa cepat sehat ya kan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Jenga. Salam hewan lestari kan.